antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tentang Hadrami Diaspora, dan ini insya Allah akan menjadi episode yang ketiga. Episode ketiga ini insya Allah kita akan berbicara tentang ilmu nasab atau genealogi, ilmu keturunan kalau dapat dikatakan dalam bahasa Indonesia. Kenapa ilmu nasab? Karena ilmu nasab itu penting sekali pada masyarakat Hadrami dimanapun. Karena bagi mereka, ilmu nasab itu ada beberapa tujuan. Antara lain yang pertama adalah untuk mempererat hubungan antara mereka di diaspora. Yang kedua, untuk menentukan posisi sosial mereka di masyarakat tertentu. Jadi, ilmu nasab itu penting sekali bagi masyarakat diaspora Hadrami. Lalu ilmu nasab itu apa? Marilah kita melihat ilmu nasab itu apa. Ilmu nasab atau genealogi diambil dari kata Yunani genealogia, yang artinya membuat atau menciptakan keturunan, yaitu keluarga dan sejarah keluarga. Dalam hal ini yang digunakan adalah wawancara, rekam sejarah, analisa gen, dan rekaman-rekaman lainnya untuk memperlihatkan kekerabatan. Ini dari Wikipedia. Sudah jelas ilmu nasab ini memang dari segi epistemologi diambil dari kata Yunani, yaitu genealogia, yang artinya menciptakan pohon keturunan. Jadi untuk menentukan keturunan salah satu orang, dia berasal dari mana. Dalam hal ini juga ada beberapa mekanisme yang digunakan. Di antaranya adalah wawancara, rekam sejarah, untuk menentukan, yang tadi saya bilang, menentukan orangnya itu datang dari mana. Memang Anda akan mewawancari seorang atau Anda melihat rekam sejarahnya. Ini dua hal yang paling penting. Lalu kita juga akan lebih mengetahui tentang genealogi itu apa. Ada penjelasan lebih. Genealogy, ini kalau dalam bahasa Inggris, is a historic narrative that explains an aspect of human life by showing how it came into being. Yang artinya narasi sejarah yang menjelaskan aspek-aspek dalam kehidupan manusia dengan memperlihatkan bagaimana kehidupan tersebut terjadi. Dan lihat yang ke merah ini, narasi tersebut kurang lebih bisa menjadi benar atau spekulatif. Sudah ini menjelaskan bahwa genealogi adalah suatu ilmu yang melalui sejarah menentukan asal seseorang. Akan tetapi ilmu genealogi itu mempunyai beberapa masalah. Di antaranya yang tadi yang merah kita lihat, bisa menjadi spekulatif. Kenapa demikian? Karena ada banyak orang yang
berbohong dalam segi keturunannya. Dan itu memang ada tujuan-tujuan tertentu, nanti kita akan melihat tujuan-tujuan itu apa. Makanya bisa saja orang berbicara tentang asal-usulnya, tentang nasabnya, keturunannya, akan tetapi memberikan keterangan yang tidak tepat atau tidak benar untuk meraih tujuan-tujuan yang mungkin menguntungkan dia. Kita akan melihat nanti bagaimana hal seperti itu terjadi. Lalu kita akan melihat ke tujuan. Tujuan ilmu nasab itu apa? Tujuannya apa ilmu nasab? Tujuan ilmu nasab ada beberapa poin. Kalau Anda melihat, yang pertama adalah untuk menentukan asal etnis. Untuk menemukan bahwa Anda betul-betul dari keluarga A. Karena Anda menyukai sejarah. Untuk menjejaki bila ada kebiasaan buruk di keluarga. Kebutuhan menentukan identitas. Mencari penyakit keturunan. Mencari migrasi tertentu. Menentukan nenek moyang di profesi tertentu. Menemukan kuburan keluarga. Jadi antara lain tujuan-tujuan dari ilmu nasab yang Anda tadi lihat, memang ada banyak. Kalau kata keturunan itu mungkin tidak begitu jauh berbeda dengan hal-hal yang kita dengar. Misalnya kalau kita pergi ke dokter, akan tanya misalnya ada penyakit keturunan atau tidak. Itu memang terkait juga dengan genealogi untuk melihat sejarah Anda, sejarah keluarga Anda. Apakah ada penyakit tertentu yang mereka mewarisi penyakit tersebut kepada Anda. Jadi juga untuk menentukan migrasi. Jadi misalnya kalau ada kelompok orang hijrah dari negara asalnya ke negara yang lain, di negara yang dituju itu mereka biasanya juga mencari asal-usul mereka yang datang itu, karena di negara tertentu mungkin ada beberapa kelompok orang migran dan mereka datang dari negara yang berbeda-beda. Jadi makanya harus ada hal yang menentukan mereka itu datang dari mana untuk dikelompokkan di posisi yang sebenarnya. Ada juga orang yang menyukai sejarah. Jadi karena kita tadi menjelaskan bahwa genealogi itu mempunyai hubungan dengan rekam sejarah. Ada orang yang menyukai sejarah karena hobi. Dia mau melihat ilmu nasab itu apa, dan dia bisa juga membuat pohon nasab sendiri. Jadi ini antara lain tujuan dari ilmu nasab, dan kita nanti juga akan melihat ada tujuan-tujuan lain yang sifatnya tujuan agama. Tujuan itu seperti apa. Lalu kita akan melihat ilmu nasab بالنسبة للعرب. Ilmu nasab untuk orang Arab. Jadi Arab itu bagi mereka ilmu nasab itu penting. Dan kita akan melihat pentingnya itu di mana. Tapi sebelumnya kita akan melihat diagram. Ada dia. Sebelum kita ke ilmu nasab untuk orang Arab, kita akan melihat diagram ini. Memang kalau orang ingin membuat diagram untuk nasabnya, ini memang merupakan ide
utamanya. Jadi ini menunjukkan hubungan Anda dengan kerabat Anda, misalnya ayah, nenek moyang, dan kakek buyut. Misalnya lihat Anda di sini, hubungan Anda dengan ayah, dengan kakek ayah, dengan kakek buyut dan nenek buyut, kakek buyut, dan nenek dari ayah, nenek buyut, kakek dari ibu. Terus juga kita akan melanjutkan ke Anda dan hubungan Anda dengan ibu, nenek buyut dari ibu, nenek buyut ini semuanya dari segi ibu, kakek buyut dari segi ibu, dan nenek dari ibu dan nenek buyut dari segi ibu. Ini memang merupakan sel yang kecil. Jadi hubungan Anda dengan kerabat Anda, berarti hubungan Anda dengan ayah, ibu, dan nenek moyang Anda dari segi ibu dan segi bapak, ini memang merupakan langkah pertama untuk menentukan asal salah satu orang. Dan itu bisa berkembang, bisa menjadi satu keluarga besar, bisa juga menjadi suku, dan juga bisa sampai ke negara, menentukan negara tertentu, dari mana Anda datang. Kita sekarang ke ilmu nasab untuk orang Arab. Ilmu nasab untuk orang Arab itu apa? Ilmu nasab. Mada yani ilmu nasab? Ilmu nasab itu artinya apa? Apa artinya ilmu nasab bagi bangsa Arab? Terutama bagi bangsa Arab. Kita akan membacanya dalam bahasa Arab. An-nasabu lughatan bifathi an-nuni was-sini. Nasabul qarabati wa huwa wahidul ansabi. Wa qala Ibn Sayda an-nisbatu wan-nusbatu wan-nasabu al-qarabatu wa qila هو في الآباء خاصة وقيل النسبة مصدر الانتساب. النسب يكون بالآباء ويكون إلى البلاد ويكون في الصناعة. Nasab secara khusus dikaitkan dengan seorang ayah dan untuk menyebutkan negara tertentu atau profesi tertentu. Ini sudah jelas memperlihatkan kita nasab itu bagi orang Arab artinya apa dari segi epistemologi, dari segi nasab, dan yang penting adalah dalam uraian yang di atas bahwa nasab itu bisa menentukan garis keluarga dari segi ayah, dan juga bisa juga kita menyelusuri suatu silsilah atau mengikuti salah satu silsilah sampai kita ke profesi tertentu. Kadang-kadang kita melihat ada keluarga-keluarga tertentu yang mempunyai profesi tertentu. Mereka dikenal dengan profesi tersebut. Jadi kadang-kadang kita mengikuti profesi orang. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu ada julukan An-Najjar, ada Al-Khayyat, ada banyak, ada An-Najjar, Al-Khayyat, Al-Haddad, itu semuanya merupakan profesi. Ya, jadi ini juga kita akan memanfaatkan ilmu An-Nasab. Jadi orang Arab itu memang bagi mereka ilmu nasab itu suatu hal yang wajib. Ada juga yang menyatakan orang Arab tidak begitu mementingkan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu bahasa, walaupun bahasa Arab itu kalau melihat ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dalam sejarah bahasa Arab adalah bukan orang Arab, non-Arab.
mereka juga tidak mementingkan misalnya matematika dan geografi dan lain sebagainya. Bagi mereka itu yang penting adalah ilmu nasab. Bagi mereka ilmu-ilmu yang lain untuk orang-orang yang lain, orang yang bukan Arab itu pekerjaan mereka. Tapi bagi mereka itu nasab saja. Itu salah satu uraian. Lalu kita akan melihat penggunaan ilmu nasab untuk bangsa Arab itu untuk apa? Kita harus melihat untuk apa. Yang pertama, لا خفاء أن المعرفة بعلم الأنساب من الأمور المطلوبة والمعارف المندوبة لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية والمعالم الدينية. Tidak dapat disembunyikan bahwa pengertian tentang ilmu nasab adalah hal yang dibutuhkan dan pengetahuan yang disukai. Karena pengertian tentang ilmu nasab, kita dapat mengerti tentang hukum-hukum Islam dan kewajiban beragama. Ini sudah jelas bahwa pengertian akan ilmu nasab itu membantu kita untuk mengerti beberapa hal tentang kewajiban beragama. Jadi ini memang sudah termasuk wilayah agama. Yang berikutnya adalah al-ilmu بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه النبي القرشي الهاشمي الذي كان بمكة وهاجر منها إلى المدينة فإنه لا بد لصحة الإيمان من معرفة ذلك ولا يعذر مسلم في الجهل به. Mengerti tentang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah dari suku Quraisy dan dari marga Hashimi yang pernah berada di Makkah dan hijrah ke Madinah. Supaya iman kita menjadi benar, kita perlu mengerti akan hal tersebut. Tidak ada alasan orang Islam tidak mengetahuinya. Ini juga kita sebagai orang Islam diwajibkan bagi kita untuk mengerti tentang asal-usul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi juga sebagian dari iman kita. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari mana, terus apa ayahnya siapa, istri-istrinya siapa, dan lain-lain sebagainya. Kita harus sebagai orang Islam mengerti akan hal tersebut. Yang berikutnya adalah التعارف بين الناس حتى لا يعتدي أحد إلى غير آبائه ولا ينتسب إلى سوى أجداده وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Agar manusia saling mengenal supaya tidak ada yang menyebutkan ayah yang bukan ayahnya dan tidak mengaku keturunan yang bukan keturunannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita tadi bacakan. Ya, ini juga salah satu kewajiban bagi kita sebagai orang Islam, saling mengenal. Jadi kalau kita saling mengenal, harus juga kita mengetahui asal-usul kita dari mana. Jadi ini akan memudahkan keakraban antara kita. Jadi kita harus saling mengenal, dan ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala biar kita atau kita diciptakan
dari suku-suku, keluarga-keluarga, biar kita saling kenali. Lalu yang berikutnya adalah ada hal juga yang penting, yaitu موضوع ورثة، وعلى ذلك تترتب أحكام الورثة آسف، وعلى ذلك تترتب أحكام الورثة، فيحجب بعضهم بعضا، وأحكام الأولياء في النكاح فيقدم بعضهم على بعض، وأحكام الوقف إذا خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض، وأحكام العاقلة في الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض وما يجري مجرى ذلك. Oleh karena itu hukum ahli waris dikelola sebagaimana mestinya. Sebagian ahli waris dapat warisan, sebagian tidak. Hukum wakaf, jika seorang menentukan wakaf untuk orang tertentu atau kerabat tertentu. Dan hukum dia. Dia itu artinya uang yang dibayar keluarga orang yang membunuh. Mana yang harus membayar dia? Jadi ini memang jelas juga melalui ilmu nasab itu kita bisa menentukan warisan itu jatuhnya ke siapa, dan kita juga bisa menentukan wakaf. Misalnya kalau ada orang yang mempunyai wakaf, dia menunjukkan wakafnya itu ke siapa, juga tanpa kita mengetahui nasabnya dan asal-usulnya agak susah. Terus juga dalam dia. Dia itu memang uang yang dibayar oleh keluarga orang yang membunuh seseorang. Jadi dalam Islam, hukum Islam syariah itu ada dia, dan biasanya keluarga orang yang salah satunya membunuh seorang, ada dua pilihan. Pilihan itu bagi orang yang keluarga orang yang dibunuh. Maaf. Bagi keluarga orang yang dibunuh dikasih dua pilihan. Apakah mereka menerima dia, yaitu uang, atau orang yang membunuh itu dihukum mati. Jadi ini juga ilmu nasab penting karena menentukan keluarga mana atau anggota-anggota keluarga mana yang harus membayar dia. Ini juga ilmu nasabnya harus kita jaga. Lalu an-nasab fi al-imamah. Kita melihat nasab fi al-imamah itu apa. اعتبار النسب في الإمامة التي هي الزعامة العظمى، وهذا موضوع خلافي. Untuk menentukan seorang imam. Hal ini termasuk hal yang kontroversial. Memang. Soal imamah, itu orang menjadi pemimpin. Dalam sejarah Islam memang ada perselisihan. Jadi mulai dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang Islam pada waktu itu ada muhajirin dan ada ansar. Mereka ingin menentukan orang yang menjadi khalifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ada dua kelompok. Ada kelompok yang menyatakan karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy, para imam itu dari Quraisy, dan juga ada beberapa hadis juga menyangkut hal seperti itu, seperti Abdullah bin Umar, la yazalu hadzal amru fi Quraisy ma baqiya minhum itsnan. Jadi soal imamah itu harus seorang imam itu dari suku Quraisy. Ini banyak atau para fuqaha menyatakan bahwa kalau orang mau jadi imam untuk
umat Islam harus dia dari suku Quraisy. Tapi ada sebagian juga yang menentang prinsip seperti itu. Menurut mereka, kalau kita menentukan bahwa seorang imam itu dari Quraisy, itu berarti yang lainnya yang bukan dari Quraisy itu tidak mempunyai hak menjadi pemimpin. Dan mereka menyatakan bahwa prinsip seperti itu mungkin hampir sama dengan diskriminasi. Jadi makanya ini saya bilang soal kontroversial dan memang perlu banyak kajian, dan ini bukan tempatnya. Tapi yang penting Anda mengetahui bahwa ada yang menyatakan bahwa seorang imam itu untuk umat Islam harus menjadi dari suku Quraisy. Dan ada yang menentang hal seperti itu, bahwa imam itu bisa menjadi dari suku yang bukan Quraisy. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan hal yang lainnya yang kita akan lihat di uraian yang akan datang, karena terkait dengan imamah dan terkait dengan soal Quraisy. Hal itu adalah i'tibar an-nasab fi kafa'ati zawaj lizawjah fi nikah. Hadha mawdu' khilafi. Penentuan kafa'ah yaitu setara dalam pernikahan, ini termasuk masalah khilafiyah, kontroversial ya, seperti saya bicarakan. Jadi ini memang suatu hal yang sangat menarik dan terkait dengan al-imamah yang tadi, apalagi di Indonesia. Nanti kita akan melihat soal al-kafa'ah fi zawaj itu pernah menjadi hal yang besar sekali di Indonesia pada tahun 1930-an. Jadi ini melibatkan orang dari Sudan yang bernama Ahmad Surkati. Nanti kita akan bercerita tentang beliau. Tapi memang ini menjadi hal yang sangat dalam sejarah, akan tetapi tidak dibicarakan. Jadi masyarakat Hadrami itu karena ada stratifikasi yang dibawa dari Hadramut. Jadi kita akan melihat stratifikasi di Hadramut itu apa. Seperti contoh, mereka ada sada, ada masyayikh, ada qabail, ada sebyan, ada sampai ke strata terakhir abid. Kita akan menceritakan tentang hal seperti itu. Tapi yang penting dalam episode ini, kita perlu mengerti bahwa ada beberapa pendapat bahwa seorang imam itu harus dari Quraisy. Dan juga dalam segi pernikahan, jadi kalau orang laki-laki mau nikah, harus setara dengan perempuan yang dia ingin nikahi. Jadi misalnya seorang non-sayyid tidak boleh nikah sama syarifah. Kita akan membicarakan hal seperti itu lebih lanjut di episode yang akan datang, karena ini memang dapat dikatakan hal yang sangat sensitif dan sangat khusus yang pernah ada di Indonesia yang harus Anda mengerti tentangnya. Dan cukup sampai di sini, dan terima kasih banyak, dan tolong Anda menekan tombol subscribe. Sampai kita ketemu di episode yang akan datang. Wassalamualaikum. Antara realitas dan imajinasi, bain al-haqiqati wal khayal.